Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar aturan menghemat air dan mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Oke, yang pertama kita mau belajar aturan menghemat air, ya. Aturan menghemat air. Pada musim kemarau, hujan itu sangat-sangat jarang untuk turun ya nak ya. Hal ini menyebabkan air mulai kering. Persediaan air bersih pun berkurang. Oleh karena itu, anak-anak semua harus menghemat penggunaan air bersih. Tentunya bukan anak-anak saja yang menghemat ini, semua orang ya. Semua orang menghemat penggunaan air bersih. Bagaimana caranya? Kita lihat gambar berikut ini. Cara untuk menghemat air bersih yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Nah, yang pertama, ini ada gambar Jonas yang sedang mandi. Ketika mandi, anak-anak tidak boleh membuang-buang air. Anak-anak cukup mandi dengan air secukupnya ya. Sudah selesai mandinya, matikan keran ya. Tidak usah buang-buang air. Jadi, menggunakan air secukupnya saat mandi. Itu adalah cara pertama untuk penggunaan air bersih ya, menghemat penggunaan air bersih. Selanjutnya, nah, ketika anak-anak menyikat gigi ya, menyikat gigi, kerannya jangan dibuka dulu kalau belum digunakan untuk membersihkan mulut atau kumur-kumur. Biarkan kerannya tertutup sampai anak-anak memerlukan air untuk kumur-kumur atau membilas mulut anak-anak ya, menutup keran saat menyikat gigi. Itu juga cara untuk menghemat air. Terus apalagi ya yang bisa anak-anak lakukan untuk menghemat air? Nah, siapa yang di rumah punya tanaman? Nah, biasanya kalau yang di rumah punya tanaman suka bantu ibu untuk menyiram tanaman. Nah, kalau anak-anak menyiram tanaman tidak harus menggunakan air bersih dari keran ya. Terus menggunakan apa ya? Nah, masa kita pakai minyak? Tentunya tetap pakai air ya anak-anak, tapi kita bisa menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Jadi kalau mamanya cuci beras, bilang sama mama, "Ma, airnya ditampung aja di ember, nanti buat aku siram tanaman," gitu ya. Jadi anak-anak sudah menghemat penggunaan air bersih untuk menyiram tanaman. Nah, selanjutnya lihat gambar ini. Anak-anak lihat ada keran yang terbuka, airnya mengalir tapi tidak ada yang menggunakan. Airnya akan terbuang sia-sia, padahal ini air bersih. Sayang sekali ya anak-anak, di saat musim kemarau, persediaan air menipis, malah airnya terbuang sia-sia. Jadi, sebaiknya kalau anak-anak melihat ada keran yang terbuka, anak-anak tutup ya. Tidak membiarkan air keran terbuang. Karena tidak ada gunanya dan air keran ini dibuang percuma, itu sangat-sangat tidak mendukung upaya untuk penghematan penggunaan air bersih. Nah, anak-anak, aturan untuk menghemat air bersih ini tentu sudah ada di rumah anak-anak masing-masing. Bagaimana kalau di rumahnya Matthew? Tentunya juga sudah ada ya nak ya, aturan untuk menghemat atau memakai air sebijak mungkin, tidak dibuang-buang ya. Ketersediaan air bersih itu kan harus selalu tercukupi. Maka anak-anak dan semua anggota keluarga juga harus apa? Mematuhi aturan untuk menghemat tadi ya. Itu tidak hanya di rumah anak-anak, nanti ketika anak-anak di sekolah sudah masuk, itu juga anak-anak juga tetap menghemat penggunaan air bersih.
Contohnya pada saat cuci tangan sebelum makan, atau pada saat anak-anak pergi ke toilet, itu menggunakan air secukupnya, tidak dibuang-buang ya. Contoh yang lain mungkin kalau anak-anak punya peliharaan di rumah, anjing atau kucing yang harus dimandikan, dan anak-anak punya halaman yang ada rumputnya, anak-anak bisa memandikan hewan tersebut di halaman. Jadi sambil memandikan hewan peliharaan, anak-anak sudah menyiram rumput tersebut. Jadi ada dua manfaat yang didapat ya nak untuk menghemat air tadi ya. Oke, untuk menghemat air ini saya rasa Bu Guru kira anak-anak sudah paham ya cara menghemat air ya. Bagaimana tadi dengan aturan menghemat air? Itu harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Kalau di rumah, tidak hanya mama yang menghemat air, tidak hanya papa, tidak hanya kakak atau adik, tapi semua anggota keluarga harus mematuhi aturan menghemat air. Kalau di sekolah yang mematuhi siapa ya? Sama, semua warga sekolah, baik itu Bapak guru, ibu guru, kepala sekolah, anak-anak, OB, Sapam, dan lain-lain itu semua mematuhi aturan menghemat air di sekolah. Oke, anak-anak, sekarang kita mau masuk ke pelajaran mengukur benda dengan satuan tak baku. Ya, apa yang akan kita ukur itu beratnya, ya, berat benda. Satuan tak baku kemarin anak-anak sudah belajar mengukur ukuran panjang. Sekarang kita mengukur ukuran berat. Kalau kemarin yang panjang itu menggunakan hasta, depa, jengkal, terus apa lagi? Langkah. Sekarang kita menggunakan apa anak-anak? Ukuran berat ya, ukuran berat tidak baku. Nah, kalau mengukur benda dengan menggunakan ukuran benda tidak baku ya, ukuran berat tidak baku, itu dapat menggunakan benda-benda kecil yang ada di sekitar kita untuk mengukurnya ya nak ya. Coba anak-anak perhatikan. Nah, gambar berikut ini di situ ada apa? Ada buah pir dan ada buah mangga. Buah pirnya ada 3, tapi ukurannya sama berat dengan 2 buah mangga. Apakah selalu begini anak-anak? Tidak. Bisa jadi 5 buah pir sama dengan 3 buah mangga. Ya, kalau yang digambar ini 3 buah pir sama dengan 2 buah mangga, sama beratnya. Kenapa beda-beda? Karena memang ini bukan ukuran baku. Jadi bisa saja 5 buah pir itu sama dengan 1 mangga beratnya. Tergantung mangganya ukuran seberapa dan buah pirnya ukuran seberapa. Contoh berikutnya, di sini ada pepaya. Wah, pepayanya besar, itu berat 1 pepaya sama dengan 3 botol. Mungkin kalau anak-anak di rumah punya pepaya, punya timbangan yang seperti ini, anak-anak ukur, Bu, 1 pepaya saya kok beratnya 5 botol, kok tidak sama dengan yang gambar Bu Guru? Benar anak-anak, karena ukurannya tidak baku. Ukuran berat bendanya tidak baku, menggunakan pepaya. Berarti kalau pepayanya semakin besar, mungkin botolnya semakin banyak. Pepayanya semakin kecil, botolnya semakin sedikit ya. Selanjutnya, kita mau membandingkan dan mengurutkan ukuran benda. Ya, ukuran berat benda ya nak ya. Coba, Bu Guru punya 1 gambar, ini ada sepotong semangka dan pisang. Berat 1 potong semangka sama dengan 4 pisang. Selanjutnya, Bu Guru punya gambar buku dan bola tenis ya. Coba berapa berat buku? Berat 1 buku sama dengan 12 bola tenis. Pada gambar berikutnya, Bu Guru punya pepaya
dan 3 botol ya. Berat 1 pepaya sama dengan 3 botol. Dari berat yang sudah kita dapatkan ini, menurut anak-anak, benda apa yang paling berat dari gambar ini? Kita lihat bersama-sama. Ada gambar yang pertama itu berat 1 potong semangka sama dengan 4 pisang. Gambar kedua, berat 1 buku sama dengan 12 bola tenis. Dan gambar yang ketiga, berat 1 pepaya sama dengan 3 botol. Nah, yang paling berat yang mana? Ya, buku yang paling berat. Yang kedua semangka, yang ketiga pepaya. Yang paling ringan adalah pepaya, selanjutnya semangka, dan buku. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Guru. Sekarang anak-anak kerjakan di buku Bu Pena ya. Buku Bu Pena, ayo berlatih halaman 123, 129, 130, 135, dan 139. Bu Guru ulangi, anak-anak kerjakan di buku Bu Pena, ayo berlatih halaman 123, 129, 130, 135, dan 139. Itu anak-anak tulis di buku Bu Pena ya. Selanjutnya ada tugas berikutnya. Perhatikan, dengarkan baik-baik anak-anak. Tugas berikutnya, anak-anak membuat video untuk mengukur berat benda dengan menggunakan gantungan baju atau hanger ya. Sekali lagi Bu Guru berikan tugasnya, dengarkan ya. Buat video untuk mengukur berat benda dengan menggunakan gantungan baju. Nah, untuk contohnya, anak-anak boleh lihat di buku Bu Pena halaman 137. Jelas ya anak-anak? Videonya itu mengukur berat benda dengan menggunakan gantungan baju. Contohnya ada di buku Bu Pena halaman 137. Untuk video ini boleh anak-anak kirim melalui Facebook dengan tag SD Metodis Immanuel atau menggunakan Instagram, boleh di tag ke akun Ibu Okta ya, atau juga ke SD Metodis Immanuel. Oke. Untuk video boleh dikirim melalui Facebook dan Instagram, tag SD Immanuel dan Bu Okta ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati.